Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramutaulia, NIM 200104049, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sini saya akan menjelaskan tentang majalah Pujangga Baru. Apa sih itu majalah Pujangga Baru? Majalah Pujangga Baru diterbitkan pada Mei 1933 oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Penerbitan ini dan pendirian majalah ini bertujuan untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan semangat dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah, karena sebelumnya mereka bisa dikatakan menulis di berbagai majalah, sehingga karyanya tercerai-berai pada zaman itu terhadap suatu media publikasi yang menampung dan membahas tentang sastra dan budaya. Awalnya, majalah ini dicetak oleh percetakan Kolfmeet, seorang Belanda, Adler. Lantas, kemudian Sultan Takdir Ali Syabana menerbitkannya sendiri. Majalah Pujangga Baru ini menjadi tempat berkumpul kaum budayawan, seniman, dan cendekiawan Indonesia. Pada masa tersebut, dapat disaksikan kemunculan sederajat nama seperti Amir Jin Pane, Sultan Takdir Ali Syabana, Mr. Sumanang, Mr. Amin Syarifuddin, dan lainnya. Sultan Takdir Ali Syabana yang tetap memegang kedudukan di redaksi. Dalam buku Sejarah Sastra Indonesia oleh Yudhoyono KS disebutkan, jika majalah Pujangga Baru tidak terdukung oleh keuangan dan sedikit saja peminatnya, untuk penyebaran majalah ini pun hanya terbatas ke kalangan guru dan orang-orang yang dianggap memiliki perhatian terhadap masalah kebudayaan dan kesastraan. Pernah juga dikirimkan kepada para sultan, tetapi tidak disambut hangat. Majalah Pujangga Baru ini sampai ke Malaysia, sehingga ikut berpengaruh terhadap perkembangan sastra Melayu. Di samping itu, majalah Pujangga Baru rupanya tidak menyediakan honorarium bagi para penyumbang, bahkan untuk mengaji redaksinya pun tidak. Meskipun pembaca majalah ini tidak banyak, tetapi pengaruhnya sangat besar. Terobosan baru pun banyak dikeluarkan. Pujangga Baru misalnya masalah penggunaan bahasa yang ditawarkan STA yang mensampingkan bahasa Melayu dengan digantikan oleh perpaduan bahasa daerah masing-masing, pengarang, dan bahasa asing. Hal inilah yang memiliki kritik dan kaum bangsawan Melayu dan para guru yang setia kepada pemerintah kolonial Belanda, termasuk di dalamnya Haji Agus Salim, Sultan Muhammad Zain, dan SM Latif yang bertanggapan bahasa dalam majalah ini merusak bahasa Melayu. Kesusastraan Indonesia sebelumnya, yakni Balai Pustaka, yang terkesan tidak transparan atau banyak menyewa karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama karya sastra yang berbau rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Maka, kehadiran Pujangga Baru inilah yang menjadi reaksi atas hal tersebut, di mana Pujangga Baru merupakan sastra intelektual, nasionalis, dan etis. Pujangga Baru hadir secara cerdas dan berhasil mengarahkan dari persoalan kesusastraan ke persoalan kebudayaan yang kemudian menjadi problem bangsa dan mulai disadari sehingga perlu segera dirumuskan. Tentu saja, keberadaan Pujangga Baru ini berbeda dengan dua majalah lainnya yang tumbuh pada masa tersebut, yakni Punji Pustaka pada tahun 1922 sampai 1945 yang terkesan tidak memberi ruang luas bagi sastrawan dalam mengembangkan kreativitasnya, atau dengan arti lain memasang kreativitas para sastrawan dan pedoman masyarakat pada tahun 1935 hingga 1942 yang cenderung mengangkat problem umum seputar sosial, politik, dan budaya dengan beritrik berat pada agama Islam. Pada masa ini muncul banyak pengarang dengan latar belakang yang tentu saja berbeda. Salah satunya adalah Abdul Malik, dikenal sebagai Hamka, yang menulis sebuah karya berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938. Tentu bukan nama
nama dan karya yang asing bagi para penggiat dunia sastra. Pujangga Baru bertahan terbit selama hampir 10 tahun, pada tahun 1933 hingga 1942. Telah menjejak kesuksesan yang pantas untuk dibanggakan. Majalah ini telah memberi dasar bagi terbentuknya masyarakat sastra dan bahasa Indonesia. Setelah kedatangan dan kedudukan Jepang di Indonesia, majalah ini dilarang untuk diterbitkan karena dianggap kebarat-baratan dan progresif. Akan tetapi, saat Indonesia merdeka, majalah ini dapat diterbitkan kembali dan tentunya dengan semangat yang berbeda dengan tahun 1930-an karena kondisi sosial politiknya pun juga berubah. Majalah Pujangga Baru memberikan sumbangan terhadap perkembangan pemikiran kebudayaan Indonesia dan pantas untuk dihargai tinggi karena memberikan kesempatan para sastrawan dan kebudayawan untuk menyalurkan pendapatnya, sehingga berkembang polemik yang semarak. Golongan Pujangga Baru berpolemik dengan kaum tua dalam berbagai aspek, termasuk masalah bahasa dan sastra, kebudayaan, pendidikan, dan pandangan hidup masyarakat. Polemik ini muncul pertama kali atau bertitik pangkal dari munculnya artikel Sultan Takdir Ali Syabana pada edisi kedua majalah Pujangga Baru, yakni menuju masyarakat dan kebudayaan baru yang mengundang reaksi banyak pihak. Perihal ini tampak pada buku Polemik Kebudayaan. Susunan Akhdiyat K. Miharja pada tahun 1948 disebutkan jika polemik ini terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama terjadi dalam Pujangga Baru Timur dan Suara Umum pada bulan Agustus sampai September pada tahun 1935. Antara Sultan Takdir Ali Syabana, Sanusi Pane, dan Purbarcaraka. Kedua, dalam Pujangga Baru Suara Umum Delhi dan Washito pada Oktober 1935 hingga April 1936. Antara Sultan Takdir Ali Syabana, Dr. Sutomo, Dr. M. Amir, Adinegoro, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, terjadi dalam Pujangga Baru dan peserta Delhi pada Juni 1939. Antara Sultan Takdir Ali Syabana dan Dr. M. Amir. Ringkasnya, perdebatan ini berkisar pada gagasan Sultan Takdir Ali Syabana yang sangat menjunjung dan memberi penghargaan tinggi pada kebudayaan. Sebaliknya, ia tidak memberi tempat dan kebudayaan Indonesia di masa lampau. Terlepas dari setuju atau tidak setuju pada gagasan tersebut, Sultan Takdir Ali Syabana yang memicu terjadi pemikiran akan pentingnya merumuskan kebudayaan Indonesia. Sultan Takdir Ali Syabana yang pro barat dan mengatakan jika hanya dengan jalan mereguk ilmu dan roh barat sepuas-puasnya, kita dapat mengimbangi dunia barat. Di sisi lain, Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara bersikeras mempertahankan tradisionalisme yang dianggap sebagai kepribadian bangsa. Sanusi Pane pun menyatakan jika manusia Indonesia haruslah merupakan campuran antara Faust atau yang dianggap mewakili roh kepribadian barat dengan Arjuna sebagai wakil roh kepribadian timur. Lantas, sedikitnya adalah 5 artikel Sultan Takdir Ali Syabana yang melanjutkan gagasan mengenai menuju masyarakat dan kebudayaan baru. Berikut tokoh-tokoh yang terlibat dalam Pujangga Baru, seperti Sultan Takdir Ali Syabana, Amir Hamzah Amrin Pane, Sanusi Pane, Muhammad Yamin, Rustan Effendi, C.E.T. Tengkeng, Asmara Hadi, Profesor Hussein Jaroningrat, Maria Ulfah, Amir Syarifuddin, dan lain sebagainya. Di sini juga akan saya sebutkan tentang pengarang dan karyanya. Yang pertama, Sultan Takdir Ali Syabana, karyanya yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam pada tahun 1932. Yang kedua,
Amir Hamzah pada karyanya yang berjudul Nyanyian Sunyi pada tahun 1937. Yang ketiga, Sanusi Pane yang karyanya berjudul Kertajaya pada tahun 1932. Yang keempat, J. Eta Tenteng yang berjudul Rindu Dendam pada tahun 1934. Yang kelima, Armijn Pane yang berjudul Kisah Antara Manusia pada tahun 1935. Yang keenam, Fatimah Hassan yang berjudul Kehilangan Mestika pada tahun 1935. Yang ketujuh, Asmara Hadi yang berjudul Ku Ingat Padamu pada tahun 1937. Yang kedelapan, Sutomo yang berjudul Andang Teruma pada tahun 1941. Kesembilan, Muhammad Zain Saltaidi yang berjudul Di Kaki Gunung pada tahun 1937. Yang ke-10, Ahasmi yang berjudul Bermandi Cahaya dalam 1938. Dalam angkatan ini terdapat perbedaan wawasan sastrawan. Buku tersebut berisi polemik antara pujangga baru dengan kaum tua yang tidak hanya mengenai bahasa saja. Karena pada dasarnya gerakan pujangga baru bukan hanya gerakan bahasa dan sastra belaka, melainkan masalah kebudayaan, pendidikan, dan pandangan hidup masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.